Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Selamat datang di Narasi Matematika episode pertama. Untuk pembuka narasi matematika, kira-kira bagusnya bahas apa ya? Bagaimana kalau bahas misteri saja ya? Loh, kok suasananya berubah ya? Oh, mungkin ini karena kita mau bahas misteri, jadi suasananya sedikit mistis-mistis begitu ya. Kalau dia lampunya kedap-kedip, itu jadi mirip diskotik malah, bukan suasana mistik. Nah, teman-teman, untuk yang pertama ini, kita akan membahas misteri angka 4. Iya, betul, misteri angka 4. Nah, ceritanya kayak gini nih. Dulu waktu saya kuliah, saya juga pernah kuliah loh, kami diberikan kesempatan untuk tinggal di sebuah apartemen yang cukup tinggi. Tampang-tampang gini pernah tinggal di apartemen. Dari luar, apartemen itu tidak ada yang aneh. Tetapi, waktu kita masuk ke dalam, ternyata tidak ada yang aneh juga. Tetapi, yang anehnya saat kita masuk ke dalam lift. Saat masuk ke dalam lift itu, saya perhatikan angka-angkanya kok tidak lengkap ya. Jadi mulai 1, 2, 3, kemudian langsung loncat ke 5. Begitupun untuk angka-angka berikutnya. Angka 14 tidak ada, 24 tidak ada, 34, bahkan seluruh lantai 40-an ini tidak ada. Karena total lantai yang tercantum sih sampai 56. Kenapa ya? Nah, setelah saya telusuri dan saya baca-baca, ternyata hilangnya angka 4 itu adalah sebuah kesengajaan oleh investornya atau oleh developer gedung tersebut. Nah, hal ini didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan atau mitos-mitos tertentu, teman-teman. Kira-kira mitos apa yang mendasari hal-hal ini ya? Nah, setelah saya telusur lagi, teman-teman, ternyata nih, sebagian masyarakat kita, masyarakat Indonesia, itu berkiblat pada budaya dan tradisi atau kepercayaan etnis Chinese atau Tionghoa, yaitu kepercayaan tentang Feng Shui. Nah, kenapa di Feng Shui tersebut angka 4 perlu dihilangkan? Kalau kita lihat bentuknya itu kan berkaki 1. Kita pikirkan saja anatomi tubuh. Kalau misalnya sebuah tubuh itu mempunyai kaki 1 saja, tentunya tidak seimbang. Artinya, angka ini tidak kuat menopang dirinya sendiri. Nah, itu alasan yang pertama. Kedua, angka 4 ini, kalau teman-teman perhatikan kursi, dibalik ya, itu berarti dia tidak seimbang atau tidak kokoh menopang. Jadi kalau dipersepsikan bahwa angka 4 ini tidak bisa menopang seseorang di dalam sebuah jabatan. Jadi dia gampang jatuh. Makanya angka 4 ini perlu dihilangkan juga. Selain itu teman-teman, dalam bahasa Mandarin, angka 4 itu dibaca dengan se. Kalau didengar-dengar sih pelafalannya mirip dengan bahasa Mandarin yang berarti kematian. Berarti kalau pelafalannya mirip dengan kematian, artinya sial dong. Nah, mungkin dengan pertimbangan ini, developer ataupun investor dari gedung apartemen setempat itu memilih untuk tidak menggunakan angka 4 untuk penomoran lantai ataupun kamar. Seperti itu, teman-teman. Memang ada developer yang minta angka 4 dihilangkan, tetapi ada juga developer tertentu yang berkiblat pada kepercayaan ini tetap menggunakan jumlah 4. Namun, angka 4-nya diganti dengan kombinasi angka dengan huruf. Contohnya misalnya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, setelah itu lantai 3A. Begitupun dengan kamar-kamarnya. Lebih jauh lagi teman-teman, ternyata bukan cuma angka 4 loh yang dihilangkan, tetapi angka-angka yang punya unsur 4 juga. Contohnya nih, 13. Terlepas dari budaya barat yang menganggap itu angka sial, angka 13 juga dihilangkan, termasuk apartemen yang saya tempat itu. Kenapa? Karena 13 ini adalah penyusun angka 4. 1 tambah 3 kan 4. Ada juga yang menghilangkan 22, kemudian ada juga yang 31, dan seterusnya. Jadi, ada banyak nomor lantai yang tidak dipakai di apartemen tersebut. Lebih jauh lagi teman-teman, ternyata bukan hanya masyarakat yang memegang teguh kepercayaan ini yang melakukan hal-hal tersebut. Tetapi, makin banyak juga orang-orang yang biasa yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena pemikirannya kayak gini nih. Kalau dia bangun suatu tempat penginapan atau hotel atau apartemen, kemudian dia berpikiran bahwa nanti siapa tahu ada orang yang masuk dan orang tersebut pegang kepercayaan ini nih. Maka berkurang dong tamu atau konsumennya.
Dengan kata lain, lebih baik angka 4 dihilangkan aja sekalian, supaya lebih menjangkau lebih banyak konsumen. Kira-kira gitu. Kemudian teman-teman, alasan lain kenapa angka 4 itu perlu dihilangkan, karena ada beberapa orang atau ada sekelompok orang tertentu yang mengalami tetrafobia. Teman-teman tahu kan fobia? Fobia itu adalah ketakutan berlebihan terhadap sesuatu. Nah, tetrafobia adalah tetra berarti 4, fobia artinya ketakutan yang berlebihan. Berarti ketakutan yang berlebihan terhadap angka 4. Namanya fobia teman-teman, tentunya bukan hanya gejala-gejala ringan ya, tetapi ada yang sampai mual, muntah, kemudian gelisah yang berlebihan, bahkan ada yang hilang kesadaran. Nah, developer atau investor memandang daripada kita menangani hal-hal yang seperti itu, buang-buang biaya, lebih baik angka 4-nya dihilangkan saja. Hemat biaya kan? Oke, dari tadi kita bahas tentang apartemen tempat saya tinggal dulu. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, ternyata bukan cuma apartemen atau hotel loh yang menghilangkan angka 4, tetapi ada juga rumah sakit, mall, atau bangunan bertingkat lainnya yang mungkin saja teman-teman pernah jumpai. Bahkan perumahan pun seperti itu. Jadi ada rumah yang kadang kita cari alamat nih, angka rumah nomor 3, terus tiba-tiba nomor 5, atau 3, terus tiba-tiba 3A, tidak ada angka 4-nya. Nah seperti itu, jadi bukan cuma hotel ya atau apartemen. Nah, itu untuk yang bangunan teman-teman. Ternyata ini juga merambat ke teknologi ya, jadi bukan cuma bangunan. Kalau teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu sebelum Apple, terus Samsung dan merek-merek HP yang sekarang itu merajai dunia handphone, dulu ada merek HP yang sangat berkuasa. Tahu nggak? Ya betul, itu merek Nokia. Saya juga dulu salah satu pengguna HP Nokia untuk beberapa serinya. Kalau kita perhatikan, Nokia itu ada beberapa seri, mulai dari 1 dan seterusnya. Seri 1, seri 2, seri 3, dan ya betul, tidak ada seri keempat. Langsung ke seri kelima dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa fobia angka 4 tidak hanya di bangunan-bangunan untuk developer atau investor saja, tetapi masuk ke dalam teknologi. Contohnya, ya Nokia tadi. Kenapa Nokia sampai menghilangkan seri keempat? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Nokia dulu adalah salah satu HP yang sangat laris. Mungkin untuk tetap menjaga konsumennya tetap membeli barangnya atau Nokia tersebut, maka Nokia berpikir bahwa begini nih, daripada kita menggunakan seri keempat, mending dihilangkan saja. Dengan kata lain, orang-orang yang fobia terhadap angka 4 tetap bisa terjangkau. Jadi semakin banyak konsumen yang dicapai, teman-teman. Terus mungkin ada yang bertanya, ada nggak ya kejadian yang berhubungan sama angka 4 tersebut? Atau ada nggak yang kejadian unik ataupun mistis yang pernah terjadi yang ada kaitannya dengan angka 4? Ternyata ada teman-teman, contohnya seperti ini nih. Beberapa waktu yang lalu di Mall Sun Plaza di Medan, itu konstruksi eskalator di lantai 4 itu tiba-tiba ambruk. Tanpa tahu alasan kenapa konstruksi tersebut ambruk. Hal ini membuat seluruh pengunjungnya dan yang lagi jalan-jalan di mall waktu itu langsung berhamburan keluar gedung. Dan anehnya teman-teman, kejadian ini terjadi pada saat 16.00 waktu Indonesia Barat. Jam berapa kira-kira? Iya betul, jam 4 sore teman-teman. Aneh nggak? Ada lagi teman-teman, sebuah mobil box yang diparkir di lantai tertentu di Pasar Cipuli, Jakarta. Katanya waktu itu mobilnya dititipkan ke seorang teman dalam kondisi mati. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mobil tersebut bergerak sendiri dan jatuh dari lantai parkir tersebut. Dan hal ini membuat orang-orang heran. Kira-kira lantai berapa tempat mobil box tersebut diparkir? Ya betul, lantai 4. Selain 2 kisah yang saya sebutkan di atas, ternyata masih banyak juga kisah-kisah yang lain yang berhubungan dengan angka 4. Tetapi mungkin nanti kita cerita di lain waktu ya. Nah, dari sekian jauh pembahasan kita tentang misteri angka 4, ternyata ada juga developer atau investor tertentu yang tidak terlalu peduli dengan mitos-mitos atau kepercayaan ini nih. Dengan kata lain, mereka tetap menggunakan angka 4 pada gedung mereka ataupun pada nomor-nomor kamar. Mereka sih mungkin ya cuek aja. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Dari pembahasan kita tadi, kita mengetahui bahwa sekelompok orang tertentu itu percaya dan berpegang teguh pada kepercayaan atau mitos-mitos ini nih. Entah itu karena memang tradisi turun-temurunnya, entah itu karena memang budayanya,
Tugas kita ya tetap menghargai apapun yang mereka percayai selama tidak merugikan kita ya. Ya udahlah, sekian dulu misteri angka untuk kali ini. Loh, kok suasananya berubah lagi ya? Oh, mungkin karena kisahnya sudah selesai. Oke, kita berjumpa lagi di narasi matematika berikutnya, entah itu misteri atau hal-hal unik lainnya yang berkaitan dengan matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Kira-kira kalian ada yang lahir tanggal 4 nggak ya?